Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, temanya adalah ayo apa? Seseorang gelisah, kamu tidak peduli padanya. Yes, ini genre reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku yang sebelumnya. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek energi kamu ke seseorang yang gelisah, kamu tidak peduli. Energi seseorang yang gelisah, kamu tidak peduli. Kamu energinya seperti apa? Pasti kalian pada kangen sama aku. Kenapa ya? Ini manusia teh satu tidak bikin video gitu ya. Apalagi sibuk atau sibuk banget ya. Iya, gitulah, pokoknya susah dijelasinnya lah. Nanti dibilang terlalu banyak alasannya kan. Iya, aku ribet sama pilates gitu kan. Aku kan sekarang ya udah sebenarnya udah lama juga sih aku buka private pilates kan. Nah sekarang ya jadi makin banyak schedule pilates, terus ya pilates di luar juga, ambil yang buat corporate dan lain sebagainya. Buat kalian di wilayah Jakarta dan mau private pilates sama aku, Mat Pilates, kalian bisa hubungi aku. Cie, promo nggak tuh? Iya, pokoknya gitu deh ya. Jadi maafkan kalau agak sedikit kurang ada waktunya buat si tarot-tarotan ini, main tarot-tarotan. Jadi sekarang ya terbagi dengan main pilatesan. Apalagi kalau misalnya aku ini ya, ambil kelas di studio gitu kan. Sekarang masih private dulu karena masih bingung membagi waktunya ya. Oke. Energi kamu ke seseorang, energinya kamu tuh kayak sakit hati sama dia, kayak kamu ingin menjauh pergi, tapi ketika kamu menjauh kamu juga kayak ada keinginan memiliki, atau kamu gak pengen dia pergi. Nah bingung kan, kamu mau menjauh tapi kamu gak pengen dia pergi, dan kamu tuh pas dekat sama dia kayak jadi gak terlalu peduli sama diri sendiri, karena mungkin energi kamu banyak dihabiskan untuk dia, mikirin dia, effort ke dia ya. Ada rasa sakit hati, ketika sakit hati mau kepikiran terus, ada rasa sedih, mungkin juga ngerasa udah effort materi dan lain sebagainya di sini juga. Mungkin bucin ya, jadi banyak mengeluarkan this and that, bingung, tapi kamu tuh balik lagi ke dia. Nah ya, ada masalah yang belum terselesaikan, kadang mau menjauh tapi ya ragu, mungkin ingat lagi atau ke dia lagi gitu kali ya. Dan ada sesuatu terjadi padahal kamu masih ada perasaan ke dia, atau ya ada sesuatu terjadi tiba-tiba. Ada hal-hal yang kamu pertimbangkan untuk hubungan ini, tapi kamu tuh kayak balik lagi ke dia. Misalnya udah dekat sama yang lain, balik lagi ke dia gitu. Apa namanya itu, keras kandung ya. Udah bolak-balik ke keras baru dan lain sebagainya, balik lagi ke dia, berarti balik ke keras kandung. I got that label from TikTok. Apa itu keras kandung? Lucu banget, tau gak sih kalau denger baca-baca komen TikTok tuh lucu-lucu. Suka ada istilah-istilah baru ya kan, update banget ya. Sekarang energi seseorang ke kamu, dia happy. Ketika dia happy, dia juga ada rasa emosi. Nah itu sering terbayang-bayang tentang kamu. Ada yang hubungannya baru menurut mereka nih, tapi udah baper. Dia nggak terlalu effort di hubungan ini karena nggak tahu kenapa, kayak rasa capek, atau mungkin nggak terlalu berharap banyak di hubungan ini juga. Suka galau, ketika galau sedih gitu ya, kayak mati rasa
Ya mungkin yang tadi capek, mati rasa juga. Kepikiran, ketika kepikiran pengen kepoin kamu. Hubungannya menurut dia nggak banyak yang berkembang. Pernah bertemu, pas bertemu itu berbunga-bunga dan apa ya, kayak perasaannya makin lama makin besar ke kamu. Tapi ketika perasaannya makin besar, malah dia patah hati, sakit hati gitu ya. Ngerasa klik, ada chemistry dan cocok, tapi unfortunately dia memang nggak fokus ke hubungan ini atau ke percintaan. Ya. Seseorang gelisah, kamu tidak peduli. Kenapa gelisah? Gewisah. Gewisah, aduh ini gambarnya sangat mengundang ya. Mengundang. Bisa aku diomelin sama YouTube nih, gambar-gambar yang tidak senonoh ini ya. Seseorang yang gelisah, kamu tidak peduli, orangnya tuh keras kepala banget dan dia bener-bener kayak nunjukin dia nggak peduli, nggak mau tahu tentang kamu, padahal overthinking ya. Dia juga memberi batasan ke kamu dan kayak males buat tahu tentang kamu. Gimana sih? Suka galauin kamu, orangnya agak childish banget memang sih. Kadang ketika kau diam malah dia nyamperin kamu. Nyebelin nih kayak gini ya. Dan tapi ada ini ya, sifat setianya malah. Ya, setia. Kalau udah satu mungkin ya kayak bucinnya kemana gitu. Nah itu setia mungkin. Nggak tau lah deskripsi setia buat kalian apa ya. Bebas aja lah aku mah. Dan dia seseorang, tapi sebenarnya dia lebih galau soal karir daripada sebuah relationship. Dia suka overthinking, udah aku bilangnya tadi ya, nggak apa-apa lah bilang lagi. Kadang tuh dia suka nggak bisa tidur gara-gara mikirin kamu. Ada rasa capek mikirin hubungan ini terus, tapi di sisi lain kadang dia menunggu nih guys. Ya, tapi ketika dia ngerasa kamu tuh nggak mau effort di hubungan ini, malah dia kayak baik-baikin kamu atau cari perhatian kamu gitu ya. Oh my god, red flag dong. Jadi ada chaser and runner kayaknya di sini. Seseorang gelisah, kamu tidak peduli. Dia menganggap hubungannya memang udah berakhir atau memang sudah tidak ada kontak apalah di antara kalian. Jadi dia menganggap sudah berakhir ini semua. Kamu kayaknya mungkin pernah ngejudge dia aneh-aneh juga. Hubungannya sudah retak, tidak bisa diperbaiki seakan-akan ya. Tapi dia sulit banget lepasin energi kamu ini. Ada rasa ingin komunikasi terus ketika kepoin kamu. Memang komunikasinya ada yang on off, ada juga yang bener-bener udahan aja gitu. Tapi ada rasa mau bertemu, sekalipun ini banyak banget perbedaan di hubungan ini. Dia baik juga sih, kayak suka kasih kamu sesuatu, perhatian, care. Ada yang hubungannya cinta segitiga. Dia tuh kayaknya lebih suka fokus di finansial. Tapi banyak juga dari mereka yang merasa sudah berkorban, terutama di materi. Orangnya penyabar, suka traveling mungkin. Dia tuh kayak punya dunia sendiri yang kadang tuh dia membatasi dari dunia luar. Seseorang gelisah,
Dia ragu ketika dia merasa hubungannya ada perbedaan, ini mulai ragu. Padahal dia berharap, tapi kadang dia pikirannya tuh suka apa ya? Dia berharap, tapi kadang sikapnya dingin. Sikapnya dingin ketika kamu cuekin dia atau kamu misalnya ngejudge dia, bilang dia apa, ngatain dia atau apa, ngebully juga mungkin. Mungkin ya. Atau dianya aja yang merasa padahal enggak gitu sebenarnya. Dan kamu mungkin merasa apa ya, punya image yang buruk tentang dia, bad image. Tapi dia tuh kadang diam-diam tuh kangen itu nggak yang dia tunjukkan atau dia katakan. Ketika hubungannya sudah berakhir, dia tuh galau sebenarnya, kayak nggak terima juga. Masa sih berakhir, masa gini aja gitu. Tapi sayangnya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin yang cinta segitiga tadi, ketika dia masih baper, dia tuh selalu nungguin kamu, action kamu, chat dari kamu komunikasi gitu. Orangnya gampang overthinking, dan apa-apa tuh dia pikirin kayak terbebani lah gitu. Sebenarnya ketika deket, kalian tuh saling support, saling perhatian ya. Ada sifat-sifat saling menjaga, nurturing, entah kamu atau dia. Ada sifat keibuan, kebapaan, keom-oman, ketantean, sugar daddy dan sugar mommy ya kalau kayak gitu mah. Dan orangnya terbuka. Ketika dia mencoba terbuka, itu dia udah yakin banget kayak dia menginginkan kamu, they want you, dan they want to keep you ya, and own you. Ketika dia ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa, dia mulai overthinking. Mungkin perasaannya kali ya yang bikin overthinking, nggak bisa bersama, nggak bisa bersatu, tidak bisa memiliki, tapi perasaannya makin lama kan makin besar, ya kan? Jadi itu awal mula kepusingan. Dan orangnya sebenarnya pembawaannya tenang, santai, kalem, tapi mungkin perasaan dia aja membuat dia tidak tenang ya. Ini sepertinya seseorang yang ada cinta segitiga sama kamu, cukup misterius. Di satu sisi dia tuh cut off kamu, tapi juga masih tetap pengen komunikasi sama kamu. Ada yang perasaannya besar nih, tapi dia gampang banget energi drain atau drop gitu energinya kalau berhubungan sama kamu. Dia tipe yang gampang terdistraksi dan tidak baik-baik saja. Ada yang elemen air juga di sini. Dan pernah mengabaikan kamu juga, kayak nunjukin dia bodoh amat dan tidak peduli. Iya, orangnya keras kepala banget. Kadang dia suka play victim juga ya. Dia yang salah tapi dia yang kayak nyalain kamu. Dan pernah terjadi sesuatu yang bikin kamu sama dia jadi menjauh. Orangnya agak sensitif dan ya sedikit emosional ya. Orangnya cukup cerdas. Dia tipe yang out of the box pemikirannya, intelektual, mungkin suka baca buku, terus pinter akademi juga mungkin. Dan orangnya maunya tuh diperhatiin kalau lagi galau. Jadi kalau lagi galau mungkin dia nyamperin kamu, terkesan seperti pelampiasan tapi tidak, kayak need someone aja mungkin gitu ya. Kadang dia ngerasa insecure juga sih di hubungan ini. Apa ya, cukup feminin orangnya. Dan apa ya, agak-agak sedikit pendiam. Kadang ya orangnya kayak punya power, kadang dia memanfaatkan powernya itu, kayak punya otoritas, powerful. Dia ngerasa posisinya tuh oke banget lah gitu. Mungkin orang banyak yang suka punya fame atau well known, famous, terkenal mungkin. Jadi dia seperti memanfaatkan ketenarannya itu. Dan cukup punya posisi yang bagus di masyarakat. Ada rasa kehilangan sih ketika berjauhan sama kamu. Orangnya cukup spiritual atau religius. Dia selalu ingin berkembang. Orangnya punya banyak mimpi. Apa-apa tuh termanage hidupnya, di plan sama dia. Mungkin tentang kamu juga di plan.
masuk dalam rencana hidupnya dia ya. Dia suka binatang, beberapa sukanya mengejar daripada dikejar, dan orangnya itu apa ya, terlihat kadang kayak diam aja, no action, tapi sebenarnya dia itu apa-apa tuh direncanain, gak bisa yang tiba-tiba nekat atau spontan gitu aja. Tipenya kayak gitu, tapi baik sih pada dasarnya, baik ya. Seseorang yang gelisah kamu tidak peduli. Seseorang yang gelisah kamu tidak peduli, memang terlihat jelas kamu sama dia tuh perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Makanya tadi tuh dia kayak punya sisi insecure ya, nggak tahu lah bedanya di mana, kalian pasti tahu. Orangnya suka kebebasan, berjiwa bebas, tidak suka terikat atau tidak suka ada ikatan, bisa juga. Tapi kalau cinta segitiga ya nggak suka lah ya ada ikatan, maunya sasimo ya, sana sini mau. Dan dia seseorang yang agak sedikit egois memang. Mungkin kalian banyak berkomunikasi di malam hari ya, di jam-jam waktu Indonesia bagian galau. Dan orangnya tipenya mengalir, nggak suka dipush atau dipaksa-paksa. Orangnya tuh dingin. Nah, sumpah demi apapun, pas tadi shuffle deck ini ya, si Sakura ini, Sakura pink ke pink, aku tuh mau ngomong ya, kayaknya energinya nih mirroring. Apa yang kamu lakukan itu dia juga lakukan ke kamu. Kamu cuek, dia juga cuek. And kalian bisa lihat di sini ada mirror. Ya, aku tadi sudah merasakan dan divalidasi dengan kartu ini. Mirroring energinya nih. Kamu juga mungkin mirroring ke dia. Kalau dia cuek, ya kamu cuek. Kalau dia chat kamu juga chat. Gitu ya. Seperti tidak punya pendirian ya. Ikut-ikutan. Tapi dia selalu balik lagi ke kamu. Entah apa alasannya gitu ya. Pelampiasan atau bukan. Emang kangen, emang ada perlu gitu ya. Jadi ada aja gitu. Balik. Come back again, back again. Orangnya sebenarnya low profile, bukan tipe yang flexing atau apa sih, kayak sombong gitu, enggak sebenarnya. Dan dia seseorang yang agak sedikit tertutup, makanya aku bilang tadi dia misterius. Orangnya to the point, mau apa atau apa kalau mungkin bakalan tahu. Mungkin tipenya suka speak up gitu. Dan memang agak-agak tertutup. Ada seseorang mungkin yang mau move on, kayak mau menjauh. Dia tuh suka menghalu-halu tentang kamu. Mungkin dia kalau mau apa-apa tuh ngomong, kamu langsung tahu dia maunya apa. Seorang gelisah. Seseorang gelisah kamu tidak peduli adalah seseorang yang rasa kadang hubungan ini tuh negatif, karena mungkin apa sih nih gitu, kayak bingung ini hubungannya apa sih sebenarnya antara kamu dan dia. Banyak galaunya ya, padahal belum pacaran gitu mungkin ya. Kapan pacarannya kalau galau mulu gitu kan. Dan seseorang yang ada energi Scorpio, kadang dia kayak menyakiti tapi dia nggak sadar kalau dia tuh udah menyakiti dengan perkataan dan perbuatan. Di internal kalian aja tuh ada masalah kamu dan dia, personal issue. Ya di luar eksternal itulah ya. Tapi dia kayak mencoba untuk cari jalan keluar dan solusi ketika ada masalah sama kamu. Seseorang yang ngerasa kayak udah nggak dianggap sama kamu, nothing for you gitu ya. Orangnya keras kepala, dia tuh nggak nunjukin diri dia sebenarnya ke kamu. Menurut dia kamu cukup baik, cukup ya. Dan kadang apa ya,
Kadang dia nunjukin effortnya juga sih. Kau mungkin pernah pergi kemana gitu ya sama dia ya. Ini sebenarnya masih satu circle sih kalian. Dia tipenya sangat mengejar goals, tujuan hidupnya daripada cinta-cintaan. Apa itu cinta-cintaan? Ada yang mau healing mungkin ya. Dan nah kan, dia suka balik lagi ke kamu tuh. Orangnya fleksibel sih. Nggak yang serumit itu sebenarnya. Tapi saking nggak rumitnya, dia nggak suka di push atau diburu-buruin. Seseorang gelisah kamu tidak peduli. Ini seseorang yang memang dalam hatinya tuh ada kamu. Beberapa sih sebenarnya isi hatinya kamu aja loh, nggak ada yang lain. Karena dia bukan tipe yang suka multitasking, termasuk urusan hati. Kalau lagi crushin siapa ya udah kamu aja gitu. Tapi kadang dia ngerasa ya dia nggak ada di hati kamu. Aduh, sedih. Ya, jiwanya tuh udah kamu banget. Memang nih orangnya cukup powerful. Dia tuh selalu punya insting atau intuisinya tuh ya, nebak-nebak tentang keadaan kamu, perasaan kamu kayak gimana. Dia tuh nggak suka hal-hal yang membuat dia bingung. Yes or no, nothing in between gitu ya. Mau enggak gitu loh, dia pengennya kayak gitu. Nah kan ada freedom. Tadi aku bilang memang orangnya suka kebebasan. Kalau dia suka dia bakal kejar, kalau dia nggak mau dia bakalan stop. Tapi ketika dia pengen mengejar sesuatu atau seseorang, gak ada yang bisa mempengaruhi dia. Orangnya clear sih, apa yang dia inginkan tuh dia tahu jelas. Nah kan baru aku ngomong apa yang dia inginkan. If you want it to be, tuh ada kata-katanya. Ini aku ngambil 1-2 kata aja ya, menurut intuisi aku. Jadi jangan salahkan kalau misalnya kalian ngerasa kok artinya gini bahasa Inggrisnya, kok aku ngomongnya apa. Kan konsepnya suka-suka aku ya. Beberapa mereka yang malah kayak menjauh atau ghosting atau pergi menghindar dari kamu. Dia ngerasa kalian sama-sama butuh space gitu. Atau memang dia yang sengaja memberikan space supaya nggak terlalu dekat, nggak terlalu attach satu sama lain. Tapi dia mungkin nggak pernah menunjukkan rasa cintanya atau mengatakan tentang perasaan dia ke kamu. Jadi kamu juga bingung, dia nih kenapa sih, ada apa sih gitu. Cuma kadang ketika kamu cari dia ya dia ada sih gitu, available. Dan beberapa orangnya lebih dewasa dari kamu juga. Ada yang lagi transformasi nih, mungkin memasuki hidup baru. Tapi beberapa mereka kayak membiarkan kamu pergi gitu aja tanpa memperbaiki. Nah kan, new beginning, dia kayak lagi nih menjalani lembaran hidup baru. Entah apa deh, berpetualang kah tentang pekerjaan atau pindah rumah, lingkungan, bisa juga. Dia seseorang yang passionate dalam hidupnya. Wah, baru aku ngomong passionate, tiba-tiba ada passion and passionately. Ya dia tuh ngejar passion banget hidupnya. Magnetik, kayak ngerasa terikat, tertarik juga kamu terus menerus. Padahal energinya tuh sebenarnya kamu di sekitar dia, dia juga di sekitar kamu. Cuma kadang mungkin ada jarak aja gitu. Entah LDR beneran atau memang saling berjauhan. Ya dia sangat menikmati hubungannya sama kamu. Dia tipe yang lebih melihat suatu kualitas daripada kuantitas. I don't know about nggak tahu tentang apa kualitas dan kuantitas, tapi aku pengen ngomong kayak gitu. Kita cari tahu kenapa seseorang ini gelisah kamu tidak peduli. Dia gelisah kamu tidak peduli karena ngerasa beberapa kali kamu support dia, pas kamu nggak ada itu kerasa banget juga, dan masih baper dan ngerasa kehilangan. Jadi dia nggak terima kalau kamu cuekin dia. Memang orang ini masih pengen kamu memperhatikan dia, nggak cuek gitu aja.
Masih ada rasa ingin memiliki kamu, walau menurut dia sulit buat memiliki kamu. Masih mau dengar kabar kamu juga, masih pengen diperhatiin, gak terima kalau kamu perhatian ke yang lain atau care ke yang lain. Masih pengen terhubung sih, terkoneksi, karena ada seseorang yang mau minta maaf juga. Masih kepikiran kamu terus, ini seseorang kayak masih pengen dengar kabar kamu sih. Dan dia itu dapat support dari orang sekelilingnya untuk deketin kamu atau untuk datang ke kamu. Ya gelisah ketika sikap kamu dingin dan menunjukkan kayak udah nggak menginginkan dia. Gelisahnya karena berjauhan juga sih, dan kamu kayak punya dunia sendiri dan nggak peduli aja gitu tentang dia. Kayak aku cek ya terakhir ini, energi seseorang yang gelisah, kamu tidak peduli padanya. Energinya pasrah aja. Ini energinya kadang berubah-ubah, kadang kayak mau effort, kadang juga emosi, entah apa ya, kenapa berubah seperti itu. Dan ada yang marah, karena marah pengen melakukan sesuatu. Energinya sebenarnya kayak pengen diperhatiin sama kamu, atau ngerasa kayak lagi kesepian, sendirian, tidak ada yang memperhatikan. Energinya ada yang kayak pengen diam aja, nggak mau ngomong apa-apa, merasa berjauhan sama kamu. Tapi semakin berjauhan kayak hubungannya menurut dia tuh positif, kayak gitu. Ada rasa marah, kayak ingin mengungkapkan apa yang bikin dia marah. Atau ketika dia lagi kesal, dia butuh seseorang dan seseorang itu adalah kamu. Energinya kayak poin kamu juga, kamu dekat sama yang lain kah? Atau kamu sendirian aja, atau udah punya pasangan, atau punya siapa? Energinya lagi bingung, kayak mau move on, lupain kamu, atau pengen datang lagi ke kamu. Nah, berarti ini kayak seseorang yang bimbang ya. Oke, itu aja sepertinya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Itu dia seseorang yang gelisah, kamu tidak peduli. Ada Gemini, Leo, Aries, Cancer, Libra, Sagittarius, Aquarius, Virgo. Inisial huruf seseorang yang ada huruf A, G, K, C, J, R, X, U, I, dan P. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your mind. So, bye!